Kita ingin 3 hal. Pangan cukup, petani sejahtera, harga terjangkau. 3 itu yang ingin kita sama-sama lakukan. Dan ini konsekuensinya, 1, keseriusan untuk mengintensifkan pemanfaatan lahan pertanian. Pasokan pupuk, pasokan bibit unggul, pasokan obat pertanian. Ini semua Bapak Ibu sekalian predictable. Kita tahu jumlah hektar sawahnya, kita tahu lokasi petaninya, kita tahu produksinya, yang dari tahun ke tahun itu tidak berubah. Tapi kita tidak serius menyiapkan pasokan yang cukup. Kita berkomitmen dalam urusan ini dikerjakan amat serius sehingga ada stabilitas pasokan untuk kegiatan produksi pertanian. Yang ketiga, konsolidasi lahan pertanian. Gapoktan menjadi ujung tombak, di mana lahan-lahan pertanian itu bisa dikerjakan secara bersama-sama sebagai satu unit produksi. Kalau sekarang ini ada galengan, ada pematang sawah, sehingga produksinya dibatasin. Pengalaman kami di Jakarta ketika bekerja sama dengan daerah untuk membeli produksi pertanian, begitu mereka dibeli sebagai satu kelompok, maka mereka bisa berproduksi dengan lahan yang lebih luas. Yang ketiga, di hulu ini adalah daya jual petani yang tinggi. Kenapa? Adanya kontrak farming. Pengalaman kami di Jakarta bekerja sama dengan berbagai daerah. Coba tunjukkan slide 14. Ini kerjasama dengan lebih dari 185 kelompok tani, koperasi, badan usaha di 40 wilayah di Indonesia dengan total nilai transaksinya 650 miliar. Apa yang dikerjakan Bapak sekalian? Kami di Jakarta 99% kebutuhan pangan dari luar Jakarta. Ketika membiarkan mata rantai itu bergerak secara inefisien, maka pangan yang diterima warga Jakarta harganya sudah tinggi. Apa yang kami kerjakan? DKI langsung bekerja sama dengan Gapoktan, membuat kontrak kerja 5 tahun dengan mereka. Dan ketika ada kontrak itu, apa yang terjadi? Para petani memiliki kepastian, ada yang membeli produksi pertanian mereka untuk durasi 5 tahun ke depan. Harganya sudah ditetapkan bandnya, batas bawah, batas atas. Lalu dengan adanya kepastian itu, mereka bisa mendapatkan kredit bank sehingga terjadi mekanisasi pertanian di tempat mereka. Mereka punya alat-alat untuk bisa berproduksi dengan efisien. Dan yang tidak kalah penting, mereka harga jual gabahnya lebih tinggi, kami di Jakarta bisa beli berasnya dengan lebih murah daripada lewat mata rantai pedagang-pedagang yang begitu banyak. Apa yang terjadi? Di Jakarta terjadi stabilitas harga beras karena ada pasokan yang terjamin dari luar. Nah, pola kerjasama ini membuat kita bisa menyelamatkan 2 hal. Petaninya mendapatkan kesejahteraan dan kepastian, warga yang menjadi konsumen mendapatkan kepastian harga yang jauh lebih terjangkau. Nah, ini yang kita kerjakan dan kemudian membuat efisien. Jadi kembali kepada apa yang dikerjakan, coba ditunjukkan di slide 13. Ini yang kita kerjakan. Kembali ke slide 12 saja dulu. Lalu yang kedua adalah penyimpanan dan distribusi. Kita ingin menekan food loss, modernisasi dalam penyimpanan menggunakan alat pengeringan, menggunakan kontainer penyimpanan, lalu cold storage. Itu semua bisa dikerjakan bila negara memberikan dukungan pendanaan yang cukup di paling ujung. Di paling ujung itu siapa? Petani, peternak, termasuk petani perkebunan, sehingga produk-produk yang mereka hasilkan bisa bertahan lama. Dengan cara seperti itu, maka food loss itu bisa dikurangi. Dan kemudian jaring logistiknya diperbaiki. Yang terakhir, harga di pembeli itu dibuat terjangkau. 1, yang paling utama, sistem pangan yang adil dan transparan. Transparansi harga, lalu optimalisasi resi gudang. Dengan resi gudang ini maka kita bisa menyelesaikan banyak sekali problem yang ada di paling ujung hulu produksi.
Lalu memaksimalkan transaksi pertanian antar kota. Di hilir ini, sekalian, kita membuat pasar itu tahu harganya. Tunjukkan slide 15. Kami beri contoh apa yang sudah dikerjakan. Jadi ini bukan mau, tapi ini sudah dan bisa dilaksanakan seluruh Indonesia. Apa yang terjadi? Harga kebutuhan pokok di Jakarta itu dilihat dari harga di pasar induk Kramat Jati. Warung-warung yang ada di seluruh Jakarta itu belanjanya di pasar-pasar. Ketika mereka belanja di pasar, kami membuatkan informasi berapa harga di pasar induk. Jadi saat belanja di pasar Cipete, dia lihat di harga di pasar Cipete misalnya cabai merah harganya jauh lebih mahal daripada di Kramat Jati, maka yang mau kulaan lebih baik ambil di pasar induk daripada di pasar setempat. Dengan informasi yang merata, apa yang terjadi? Harga kebutuhan pokok di Jakarta memiliki pasar yang efisien karena informasi tiap komoditi diketahui semua pelaku pasar. Jadi bukan negara intervensi dengan subsidi, tapi negara membuat pasar beroperasi dengan efisien. Ketika pasar beroperasi dengan efisien, semua pelaku pasar memiliki informasi yang sama, maka di situ tidak ada lagi yang bisa mempermainkan harga untuk komoditas-komoditas. Transparansi ini dibuka, kalau Bapak-Bapak Ibu punya aplikasi, silahkan buka, namanya Info Pangan Jakarta. Ini hanya bisa dikerjakan di Jakarta, tapi antara Jakarta dengan produsen kami tidak bisa kerjakan. Kenapa? Karena gubernur nggak bisa menjangkau wilayah lain. Gubernur hanya menjangkau wilayah Jakarta. Insya Allah bila amanah itu diberikan, maka transparansi harga itu bisa ke seluruh Indonesia. Jadi nanti kita bisa tahu berapa harga bawang merah di Brebes. Kita bisa tahu berapa harga jeruk di Medan. Kita tahu berapa harga apel di Malang. Dari mulai tempat produksi sampai ke kota-kota. Apa yang terjadi? Maka distribusi menjadi efisien. Karena kita mengetahui informasi yang lengkap tentang harga pasar atas komoditas itu. Inilah ikhtiar penyelesaian, kembali kepada slide 12, dari hulu sampai hilir yang akan kita kerjakan ke depan. Jadi kita berharap Bapak Ibu sekalian, dengan melakukan ini semua, coba pasang slide 16, slide terakhir. Dengan ini semua, maka kita menginginkan di Indonesia keluarga-keluarga memiliki kepastian atas pengeluaran mereka di dalam kebutuhan pokok. Ibu rumah tangga sudah tidak seharusnya khawatir atas kenaikan harga pangan. Negara-negara lain pangan itu bisa stabil. Di kita fluktuasinya luar biasa. Bahkan kalau itu kita nanti ada pengendalian inflasi menjelang bulan puasa. Seakan-akan bulan puasa itu hanya sekali seumur hidup. Bulan puasa itu tiap tahun ada. Mau lebaran tiap tahun ada. Akhir tahun itu tiap tahun ada. Kenapa setiap kali memasuki siklus itu mendadak harga menjadi volatilitasnya tinggi. Lompat naik turun. Sudah seharusnya di negeri sebesar ini, di negeri yang punya kekayaan sebesar ini, kepastian harga, kepastian supply bisa dilakukan dengan baik sehingga rakyat tidak mengalami kesulitan untuk mereka bisa mendapatkan kebutuhan pokok. Bapak Ibu sekalian, tema ini barangkali tak banyak dibahas di sosmed. Tema ini barangkali tak banyak menjadi headline. Tapi tema ini, urusan ini adalah urusan yang rumah tangga di seluruh Indonesia merasakan bebannya. Karena itu kami memandang penting sekali untuk Indonesia bisa take off ke depan kalau urusan pangan, urusan perut kita semua itu bisa terkendali dengan baik. Nah inilah sebuah rencana yang konkret yang kami akan kerjakan. Bapak Ibu sekalian, gagasannya sederhana tapi diperlukan kemauan politik dan keseriusan untuk menyusun proses teknokrasi, kebijakan dengan urutan yang benar. Programnya, kegiatannya, alat ukurnya, kemudian monitoringnya. Ketika itu dikerjakan, kami yakin Indonesia bisa mendapatkan kemandirian pangan
dan keluarga-keluarga kita di Indonesia akan memiliki kepastian atas pengeluaran mereka untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.